Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang pertama-tama kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat ihsan, iman dan Islam. Yang kedua, tak lupa kita curahkan kepada kanjeng Nabi kita, Nabi agung kita, Nabi Muhammad SAW, yang kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Kaum mukminin, kaum muslimin rahimakumullah, seorang mukmin pasti gembira dengan datangnya bulan Ramadan. Bagaimana ia tidak gembira dengan datangnya bulan Ramadan? Bulan Ramadan adalah bulan yang ada berkali-kali lipat, sehingga kita di bulan Ramadan kita melakukan kegiatan amaliyah kita. Bulan Ramadan adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala, bahkan karunia yang spesial. Seandainya manusia diberikan bertriliun-triliun kekayaan, namun ia tidak bisa menikmati bulan Ramadan, maka tidak ada apa-apanya kekayaan bertriliun itu dibandingkan ia kehilangan kesempatan menikmati bulan Ramadan. Keagungan bulan Ramadan cukuplah kita menyebutkan satu hadis yang sahih yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dan diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Nabi kita yang mulia menyatakan, "Idza kana awwalu lailatin min syahri Ramadan, sufidatis syayatin wa maradatul jin wa futihat 'ala jannatin minal ahbab, falam yukhlaq minhan nar." Sejak awal malam bulan Ramadan, setan-setan dan jin jahat dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Pintu surga dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada satupun pintu surga yang ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Pintu neraka semuanya ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada satupun pintu neraka yang dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah menyeru, "Wahai penggemar kebaikan, rauplah sebanyak mungkin. Wahai penggemar keburukan, tahanlah dirimu." Dan Allah memberikan kebebasan bagi hambanya, dan itu terjadi setiap malam. Dari hadis ini kita dapat mengambil 5 poin penting. Yang pertama, gembong-gembong setan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, pintu neraka yang jumlahnya 7 ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada satupun pintu neraka yang dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, pintu surga yang jumlahnya 8 dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada satupun pintu surga yang ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, wahai orang yang berambisi kepada kebaikan, wahai penggemar kebaikan, sambutlah datangnya bulan Ramadan. Berlomba-lombalah kalian di bulan Ramadan dan raihlah kebaikan di bulan Ramadan. Wahai penggemar keburukan, tahanlah dirimu, bertobatlah, hentikanlah, dan jadikan bulan Ramadan ini sebagai titik balik kalian sebagai orang yang baik. Hadis ini tentu memberikan janji-janji yang sangat luar biasa kepada orang-orang yang beriman. Bagaimana ia tidak gembira dengan datangnya bulan Ramadan. Pintu surga semuanya dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada satupun pintu surga yang ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Pintu neraka semuanya ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada pun satu pintu neraka yang dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Setan-setan dan jin-jin jahat dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala akan kebebasannya. Kemudian Allah membukakan pintu rahmatnya seluas-luasnya bagi hambanya. Kemudian Allah memberikan kebebasan bagi hambanya dan itu terjadi sejak awal malam bulan Ramadan. Tentu kita sebagai orang mukmin pasti berharap besar kita termasuk di antara daftar-daftar orang yang dikeluarkan dari neraka jahanam. Ini semua merupakan kabar gembira bagi setiap orang mukmin. Bagaimana ia tidak gembira dengan datangnya bulan Ramadan. Bulan Ramadan ini membawa kebaikannya berkali-kali lipat. Di bulan Ramadan ini kita dapat memulai amal kebaikan kita, kegiatan amaliyah kita, dan kita jauhkan dari segala maksiat-maksiat di bulan Ramadan. Cukup sekian kultum singkat dari saya. Bila ada tutur kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, udah azan tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Seger. Loh, kok sudah buka puasa? Kan belum waktunya. Di HP ku kan udah ada bunyi
adzan, jadi aman dong. Ngawur, adzan di HP kan bukan jadi patokan. Makanya belajar fikih puasa di buku panduan lengkap fikih puasa karya Gus Ahmad Rifai. Di sini diterangkan bahwa adzan di masjid, TV, dan radio ini sebenarnya bukan jadi patokan. Buku ini hadir dengan sistematis, lengkap, dan dilengkapi sumber rujukan dari kitab-kitab fikih alam madhab Imam Syafi'i. Mulai dari syarat wajib puasa sampai tanya jawab seputar puasa ada di buku ini. Buku ini tersedia di distro Darul Hidayah. Buruan di. Oke, OTW order.